Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Di channel ini saya bakalan membahas seputar tanaman porang. Dan apa yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang perbedaan tanaman porang di bawah naungan dan juga tanpa naungan. Dan seperti yang teman-teman lihat, di depan sini ada tanaman porang dari media polybag ya. Ini kita menggunakan naungan paranet teman-teman. Nah seperti ini. Dan hasilnya itu bisa teman-teman lihat juga, hasilnya seperti ini sudah hampir berapa hari ya, kita tanam tanggal 5 Oktober dan sekarang sudah tanggal 25 November, berarti sudah hampir 2 bulan ya. Pohonnya tinggi-tinggi teman-teman. Ini untuk tanaman yang di bawah naungan ya. Nanti kita lihat di salah satu tempat juga itu tanpa menggunakan naungan. Dan yang saya bahas hari ini yang tanpa naungan itu bukan berarti lepas ya seperti di pesawahan. Masih ada beberapa pohon dan sinar matahari yang masuk itu masih sekitar 40-50%. Jadi beda dengan di sini ya. Ini sinar matahari yang masuk masih tersaring dengan paranet ini. Dan hasilnya pohon porang itu terlihat tinggi-tinggi teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nanti kita lihat tempat yang satunya yang tanpa menggunakan naungan. Ya. Menggunakan paranet ini sama dengan menanam di bawah pohon yang sinar matahari itu hampir 10% yang masuk, itu sama ya. Jadi apabila teman-teman itu menanam tanaman porang misal di bawah naungan pohon, tidak menggunakan paranet tapi menggunakan atau memanfaatkan naungan pohon apa saja, dan sinar matahari itu yang masuk mungkin sekitar 10%, itu nanti kondisi atau hasilnya ya dari tanaman porang itu seperti ini teman-teman. Ini. Jadi tinggi-tinggi seperti ini. Dan lebih terlihat hijau ya. Seger-seger. Jadi seperti ini. Nah. Sampai sana sama ya. Ini. Ada beberapa yang masih pendek-pendek seperti ini. Ini karena bibitnya masih kecil ya. Bibitnya yang kita gunakan sangat kecil. Kalau bibitnya ukuran agak besar dikit dibandingkan yang seperti ini tadi, ini pasti tinggi seperti ini. Nah ini tinggi teman-teman ya, udah hampir ada 25-30 cm. Ini kemarin habis proses pemupukan ya. Sekarang sebelum saya jelaskan perbedaannya apa, kita pindah ke tempat satunya. Kita lihat yang tidak menggunakan naungan. Oke, kita langsung saja. Ini tempatnya nggak jauh dari rumah juga. Ini tempatnya di situ teman-teman. Nah ini teman-teman tempat satunya. Ini yang tanpa menggunakan naungan ya. Jadi
seperti ini kondisi tanaman porangnya. Untuk atas itu sinar matahari masih bisa masuk ya, sekitar 40-50%. Jadi kalau tidak hujan itu posisinya sangat panas sekali untuk yang sini, bagian sini. Yang teduh cuma bagian ujung sana ya. Dan hasilnya seperti ini. Hasilnya teman-teman, tanpa menggunakan naungan. Kalau kita lihat kondisi tanaman porangnya tidak bisa tumbuh tinggi ya, beda yang dengan satunya tadi. Kalau yang menggunakan naungan paranet tadi, kondisi porangnya ya, tanaman porangnya itu tumbuh tinggi. Ini saya bawakan contoh satu tadi nih. Ini yang dari dekat rumah tadi. Nah, ini perbedaannya jauh ya. Ini menggunakan naungan paranet. Misal, Mas, saya memanfaatkan naungan pohon. Asal itu sinar matahari yang masuk sekitar hanya 10%, itu kondisinya sama ya. Jadi pohonnya yang tumbuh itu semakin tinggi. Seperti ini. Jadi perbedaan yang pertama, pohonnya kalau tanpa naungan itu lebih pendek-pendek dan agak keras ya, besar, pohonnya besar kayak gini dan pendek. Kalau yang menggunakan naungan, pohonnya lebih tinggi, bahkan 3 kali lipatnya dari yang tanpa naungan. Itu yang pertama. Jadi dari pohon dulu ya. Yang kedua, daunnya teman-teman. Kalau di bawah naungan itu daunnya lebih hijau. Ya, daunnya lebih hijau dan pendek ya. Jadi bahkan agak kelihatan bulat-bulat ya. Seperti ini. Ini untuk daun. Dan yang tanpa menggunakan naungan itu seperti ini. Lebih ke apa ya, putih ke kuning-kuningan. Cuma di sini kekuning-kuningannya itu bukan tidak sehat, cuma kondisinya memang seperti ini ya. Jadi seperti ini, jadi agak putih ke kuning-kuningan untuk yang tanpa naungan, dan lebih panjang, daunnya lebih panjang seperti ini. Dan ini sudah maksimal ya, untuk tingginya sudah maksimal karena ini sudah keluar tunas kedua. Ini sudah keluar tunas kedua. Jadi kalau dilihat, oke, saya ambilkan dulu. Ini akarnya udah keluar teman-teman. Kalau akarnya udah keluar seperti ini, sebenarnya bagusnya juga dipindah ya, dipindah ke lahan. Nah ini teman-teman perbedaannya, yang satu pendek, yang satunya panjang, tinggi ya, seperti ini. Dan daunnya kalau di bawah naungan itu lebih pendek, kelihatan bulat gitu. Yang tanpa naungan itu memanjang. Dan di sini ini udah nggak bisa tinggi lagi ya, ini maksimal karena di sini udah keluar tunas kedua. Sini ini sudah keluar tunas kedua. Kalau yang di bawah naungan biasanya terus ya, tumbuh tinggi terus sampai dia berhenti tumbuh. Setelah itu baru tumbuh tunas kedua. Dan dari sini itu lebih bagus yang mana? Jelas itu lebih bagus yang tanpa naungan teman-teman. Jadi bukan berarti tinggi itu lebih bagus, tidak. Pendek ini lebih jelek ya juga tidak ya. Jadi
bukan berarti pendek ini kerdil teman-teman, tidak. Ini memang untuk bibit katak ya seperti ini. Ini bukan porang kerdil, tidak, ini memang seperti ini untuk pertumbuhan katak. Dan ini bibit katak yang paling kecil. Ini sama, ini bibitnya sama, katak yang paling kecil. Tidak ada kategori katak yang super ya. Karena untuk katak yang super ya tidak cukup untuk kita tanam di polybag seperti ini, terlalu kekecilan ya. Jadi lebih bagusnya memang tanpa naungan. Karena apa? Kalau tanpa naungan, setelah tumbuh seperti ini, dia bakalan tumbuh tunas kedua dan bakalan membentuk umbi. Karena katak yang katak yang pertama ditanam itu bakalan hilang ya. Jadi dia membentuk umbi itu dengan tunas kedua ini. Jadi kalau tunas pertama seperti ini, tumbuh dan pohon seperti ini belum membentuk umbi, dia masih, kataknya masih nempel di akar. Nah, kalau sudah tumbuh tunas kedua, nanti katak yang kita tanam itu bakalan hilang, kempes ya. Nanti bakalan membentuk umbi. Jadi buat teman-teman, kalau memang sudah menanam di media, entah media polybag atau di lahan, dan kelihatan porangnya itu pendek-pendek, itu bukan berarti jelek ya, bukan berarti kerdil, tidak. Memang kalau untuk bibit dari katak itu memang tidak terlalu tinggi. Itu disebabkan karena tadi sinar matahari yang masuk itu 40% lebih ya. Nah, itu nanti bakalan menghasilkan umbi-umbi yang besar, dan katak yang dihasilkan dari pohon porang itu juga besar-besar. Nah, ini seperti ini juga. Ya. Nah, perbandingannya jauh ya untuk tingginya. Cuma kalau untuk hasilnya itu jelas nanti umbinya lebih besar yang pendek seperti ini daripada yang tumbuh tinggi. Ini untuk yang saya tanam di bawah naungan paranet. Saya kasih contoh lagi teman-teman. Ini ada perbedaannya ini. Sebelah sini tadi saya carikan dulu. Karena yang pohonnya tinggi itu biasanya memang cari sinar matahari ya, sampai dia maksimal nanti. Kalau yang sudah terkena sinar matahari seperti ini ya, ini pertumbuhannya udah maksimal. Dia bakalan tumbuh nanti tunas kebaru, ya tunas kedua. Jadi bakalan tumbuh tunas kedua. Ntar saya cari dulu, kemarin ada di sekitar sini. Nah ini teman-teman. Bentar. Ini yang ini dia memang sengaja nggak ditanam ya, jadi mungkin bibit yang jatuh. Ini kalau kita lihat itu pohonnya tinggi, karena apa, di sekitarnya itu memang gelap ya, nggak ada sinar matahari yang masuk, jadi pohonnya terus sampai dia ketemu nanti sinar mataharinya. Ini juga sama. Nah, jadi pohonnya tinggi dan kecil. Tapi kalau dia langsung terkena sinar matahari, itu pohonnya besar-besar seperti ini. Nih. Tapi pendek. Dan kalau ada yang bertanya itu lebih bagus yang mana, jelas lebih bagus yang kalau terkena sinar matahari secara langsung ya. Dan di sini untuk yang tanpa naungan itu bukan berarti lepas seperti di pesawahan. Di sini masih ada beberapa pohon. Cuma kalau siang hari itu kondisinya memang sekitaran sini itu panas banget ya. Nah, terus solusinya gimana untuk tanaman porang yang di bawah naungan seperti tadi? Solusinya kita harus bongkar ya, bongkar yang paranetnya. Kalau memang tidak segera dipindah ke lahan. Karena kalau tidak kita bongkar itu terus tinggi. Ya, terus tinggi. Bukan berarti sampai
1 meter ya enggak, maksudnya tinggi-tinggi seperti ini. Tapi kalau segera kita buka bagian atapnya ya, bagian paranetnya tadi, itu nanti kalau sudah terkena sinar matahari juga di sini bakalan agak kuat ini untuk batangnya. Dan kataknya nanti juga bisa maksimal. Cuma kalau terlalu tertutup, katak yang dihasilkan di sini nanti juga kecil dan umbinya juga kecil. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Perbedaannya di pohon dan di daun dan juga umbi yang dihasilkan. Jadi lebih bagus yang tanpa ada naungan ya. Jadi tidak usah paranetnya, kalau memang masih pakai paranetnya bisa dilepas karena untuk saat ini udah masuk musim penghujan, jadi aman. Seperti ini ya. Oke, itu aja teman-teman, sedikit informasi buat dijadikan referensi ya, khususnya pemula yang saat ini mulai membudidayakan tanaman porang. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.